Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini diberkahi dan mendapatkan ridha Allah, sehingga gerakan tangan dan lisan kita selalu mendapatkan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari hari ini kita mencoba muhasabah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Sebagai seorang muslim, kita harus jalankan sholat fardu. Ada pertanyaan. Jika engkau mendengarkan azan, maka penuhilah panggilan Allah tersebut. Ini pernah disampaikan Rasulullah. Jadi sebagai seorang muslim, kalau mendengar azan, hukumnya wajib memenuhi panggilan Allah, ya. Lebih afdal sholat berjamaah. Kadang ada orang yang maaf ini sedikit bertanya, bagaimana kalau kita darurat sholat di rumah? Boleh-boleh saja ketika darurat. Tetapi kalau seorang pria disarankan untuk berjamaah di sholat di masjid, ya, itu lebih afdal, lebih baik, dapat kebaikan 27 derajat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menuntun aku pergi ke masjid." Lalu ia meminta keringanan dari Nabi dan agar diperkenankan sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah memberikan keringanan untuknya. Namun ketika dia berpulang, Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mendengar panggilan azan untuk sholat berjamaah?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Iya Rasul." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu penuhilah." Nah, bayangkan saja seorang yang buta, orang yang buta, dia bertanya kepada Rasulullah untuk tidak sholat jamaah di masjid. Tetapi Rasulullah menjawab bahwa selama kita mendengar azan, maka penuhilah panggilannya. Maka lebih baik kalau tidak uzur yang berarti adalah sholat berjamaah di masjid. Begitu. Itu yang menjadi catatan kita, sekedar literasi mungkin. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah. Begitu. Pernah disabdakan Rasulullah, ya, bahwa barang siapa yang sholat fardu karena Allah 40 hari dengan berjamaah, ya, maka mendapatkan tahbiratul imam, maka dituliskan baginya 2 pembebasan, yakni pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Nah, jadi ini luar biasa. Idealnya kita ikut sholat jamaah, tidak ketinggalan imam, ya, awal 40 hari berturut-turut. Janjinya Rasulullah dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. Luar biasa. Padahal munafik itu, maaf ini, sifat yang amat sangat jelek. Kenapa? Bicara dusta, janji dikhianati, ya. Ini luar biasa. Makanya kita terhindar dari sifat munafik. Bila dipercaya khianat, dan lalu bicara tidak jujur. Nah ini loh. Maka idealnya kita senantiasa menjaga diri dari sifat-sifat munafik. Maka sholat jamaah di masjid itu lebih afdol, itu lebih baik, gitu. Di kesempatan lain Rasulullah pernah bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah,
hendaklah kalian meluruskan barisan-barisan kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling bersalahan, yakni kalian saling bermusuhan dan saling membenci. Ya, ini maknanya adalah meluruskan dalam sholat, meluruskan dalam langkah dan akidah keimanan seorang muslim dan mukmin. Semoga kita senantiasa melakukan pengkajian, saling amar ma'ruf, berpesan di dalam kebaikan, sehingga kita senantiasa diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Ada kesempatan lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mohon kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon kepada Allah, ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan darimulah keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, inilah setelah sholat kita selalu memohon kepada Allah bahwa kita meminta keselamatan. Ya, itulah yang diajarkan Rasulullah. Dengan memohon keselamatan, kita senantiasa akan terjaga hidup ini dari hal-hal yang buruk. Di pagi hari ini, dengan suara burung di pagi hari yang ada di dahan, usai sholat subuh sambil menanti mentari terbit dari ufuk timur, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita belajar dengan segala kelemahan-kelemahan tadi, kita membaca referensi-referensi. Semoga ada manfaatnya dan kita jaga jamaah kita, kita jaga sholat kita jaga hati kita agar senantiasa tertambat kepada Allah. Kita jaga jiwa kita, ruh kita agar menyebut nama Allah. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Di pagi hari, matahari yang sangat memancar dan indah. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga Allah menjaga kalbu kita dari maksiat. Semoga hati kita dijaga Allah dengan ketenangan, dengan rasa qanaah, dengan rasa kesabaran, dengan rasa keikhlasan. Hanya Allah lah yang menjaga keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Hanya Allah lah yang melindungi kita dari bala-bala yang kita tidak tahu. Hanya Allah lah yang menyingkirkan petaka-petaka di jalan di masa depan yang kita tidak tahu. Maka inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Marilah kita tetap komitmen dan istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. Biarpun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi marilah kita terus belajar dan belajar. Mari kita terus melakukan kebaikan-kebaikan agar mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jangan lupa berjamaah dalam sholatnya. Jangan lupa berjamaah dalam kehidupan. Tetap masuk dalam komunitas-komunitas kebaikan, komunitas-komunitas takwa, komunitas amar ma'ruf nahi mungkar, komunitas-komunitas taklim. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Insya Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata kuncinya, jagalah hati agar hidup ini lebih selamat. Jagalah hati agar hidup ini diberi hidayah dan inayahnya Allah. Jagalah hati agar kita tidak bermaksiat. Jagalah hati biar hati kita tidak fitnah dan ghibah. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Di hari ini, di pagi yang cerah, burung-burung berkicau di dahan-dahan. Sebuah keindahan luar biasa. Semesta bertasbih, burung-burung kicau dan merdu. Semoga Allah merahmati kita, menjaga iman kita, menjaga kualitas kehidupan kita, agar hari ini lebih baik daripada hari esok, agar masa depan kita semakin cerah daripada hari ini. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.